Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Kami di sini akan mempresentasikan tentang jenis-jenis akad dalam penggadaian syariah. Yang pertama itu ada akad Al-Qardun Hasan yang akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Kurniawan. Dan yang kedua itu ada akad Al-Mudharabah yang akan disampaikan oleh saya Kala Novaria. Dan yang ketiga itu ada akad Bai Al-Muqayyadah yang akan disampaikan oleh saudara Julia Veranica. Dan yang terakhir itu kita akan membahas tentang berakhirnya akad yang akan disampaikan oleh saudara Mamluk Antul Zuhra. Dan untuk pemateri pertama, Muhammad Kurniawan yang akan menyampaikan tentang akad Al-Qardun Hasan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu akad Qard Al-Hasan. Qard Al-Hasan syariah di pegadaian syariah menggunakan akad yang hampir sama dengan akad pegadaian konvensional, yaitu akad Qardul Hasan dan akad Ijarah. Untuk semua pemanfaatan dana pinjaman nasabah, baik keperluan yang sifatnya sosial maupun sifatnya produktif atau penambahan modal akad Qard. Qard Al-Hasan adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif. Hal dimaksud pemberi gadai dikenakan biaya berupa upah atau federasi penerimaan gadai. Akad Qard Al-Hasan dimaksud pada prinsipnya tidak boleh pembebanan biaya selain biaya administrasi. Oke, selanjutnya itu ada akad Al-Mudharabah, di mana dalam akad ini ada pihak pemberi akad dan pihak penerima akad, di mana pihak pemberi akad ini adalah orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Jadi ini maksud dalam akad ini adalah pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperolehnya kepada pihak penerima gadai sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjam itu dilunasi. Nah, materi yang ketiga akan saya sampaikan yaitu tentang akad bai al-muqayyadah. Nah, akad bai al-muqayyadah adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengolah barang gadai agar harta benda yang dimaksud mempunyai manfaat yang produktif. Untuk memperoleh dana pinjaman, nasabah harus menyerahkan harta benda sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik oleh rahin maupun murtahin. Dalam hal ini, nasabah dapat memberi keuntungan berupa markup atas barang diberikan oleh murtahin, atau pihak penerima gadai dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli sehingga murtahin dapat mengambil keuntungan berupa margin dari penjualan barang tersebut sesuai kesepakatan antara keduanya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu yang berakhirnya perjanjian gadai. Perjanjian gadai berakhir jika perjanjian pokoknya berupa pinjaman meminjam uang telah diselesaikan oleh pihak pemberi gadai atau debitur dengan melakukan pelunasan atas hutangnya terhadap penerima gadai atau kreditur meliputi hutang, pokok dan bunga atau sewa modal, serta biaya pemeliharaan dan penyelamatan yang telah dilakukan penerima gadai terhadap benda gadai. Selain perjanjian gadai dapat dihapus apabila benda gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai, kecuali jika barang gadai hilang atau dicuri daripadanya, yaitu pasal 1152 ayat 3 KUH Perdata. Sedangkan menurut hal-hal yang dapat menyebabkan hapusnya gadai adalah yaitu yang pertama, dengan hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai. Yang kedua, dengan terlepasnya benda jaminan dari kekuasaan pemegang gadai. Yang ketiga, dengan hapusnya atau
musnahnya benda jaminan. Yang keempat, dengan lepasnya benda gadai secara sukarela. Yang kelima, dengan pencampurannya itu dalam hal pemegang gadai menjadi pemilik benda gadai tersebut. Akad gadai berakhir karena hal-hal berikut. Yang A, diserahkannya bor kepada pemiliknya. Menurut jumhur ulama selain Syafi'i, akad gadai berakhir karena diserahkannya bor kepada pemiliknya atau rohin. Hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan terhadap utang. Apabila bor diserahkan kepada rohin, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga karenanya akad gadai menjadi berakhir. Yang B, utang telah dilunasinya seluruhnya. Yang C, penjualan secara terpaksa. Apabila telah jatuh tempo dan rohin tidak mampu membayarnya, maka atas perintah hakim, rohin bisa menjual bor. Apabila rohin tidak mau menjual hartanya, maka hakim yang menjualnya untuk melunasi hutangnya. Dengan telah dilunasinya hutang tersebut, maka gadai telah berakhir. Yang D, hutang telah dibebaskan oleh murtahin dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara hiwalah atau pemindahan hutang kepada pihak lain. Yang E, gadai telah difasah atau dibatalkan oleh pihak murtahin walaupun tanpa persetujuan rohin. Apabila pembatalan tersebut pihak rohin, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal. Yang F, menurut Malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya rohin sebelum bor diterima murtahin atau kehilangan lihayatul ada sebelum pailit, gila atau sakit keras yang membawa kepada kematian. Yang G, rusaknya bor atau benda yang digadaikan. Para ulama telah sepakat bahwa akad gadai dapat dihapus karena rusaknya bor atau barang yang digadaikan. Yang H, tidak tasarruf terhadap bor dengan disewakan atau hibah atau sodakoh. Apabila rohin atau murtahin menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan atau menjual bor kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak. Sekian kami dari kelompok 6. Saya mewakili rekan-rekan teman saya menyampaikan terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.